Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga termotivasi dan terhibur. Oke teman-teman, sebagai berumah tangga, aktivitasnya yang itu-itu aja, selalu beraktivitas menyiapkan seluruh isi rumah. Oke, di sini jangan pernah bosan-bosan ikuti kegiatan aktivitasku. Pertama-tama aku mulai dari kamar beres-beres dulu ya teman-teman, karena udah pada bangun, udah pada berangkat kerja untuk pak suaminya. Jadi aku di rumah untuk beres-beres. Kemudian di sini aku mau susun dulu untuk bagian bantal-bantal ke tempatnya, dan untuk spray di sini terbalik ya teman-teman. Jadi aku mau baguskan dulu ke tempatnya semula. Seperti biasa, aku mau sharing tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana, tips hemat tentang keuangan. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang gimana cara berhemat untuk mengatur. Aku pas ketepatan untuk belanja sembako di total harga 60.000. Kebutuhan sekarang lagi pada naik ya teman-teman. Yang mana gula, minyak makan, nah itu pada bernaikan untuk harga-harganya. Apalagi yang memiliki ekonomi yang sulit, ekonomi yang berpenghasilan pas-pasan. Jadi sebagai berumah tangga memang benar-benar hemat dalam pemakaian, dalam membedakan harga, di mana kita harus belanja yang murah dan pastinya sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, di sini penghasilan Pak suami mingguan ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk belanja mingguan seperti sayur mayur, ikan, nah itu memang aku setiap minggunya. Terkadang pun 2 minggu sekali. Tetapi kalau misalnya belanja telur atau gula, minyak, nah itu sembako kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-hari juga ya teman-teman. Makanya ini juga aku seminggu sekali untuk belanja. Oke teman-teman, pertama-tama ini aku udah ada belanja sembakoku untuk mingguku kali ini. Pertama-tama aku ada beli telur. Harga telur ini sebutirannya itu 2.000, karena aku beli 10 butir jadi totalnya 19.000 dikurangi gitu ya teman-teman. Dan ini aku beli Indomie karena untuk stok di dalam rumah ya teman-teman, karena Pak suami itu kelaparan di tengah malam. Lalu ada minyak makan, aku cukup seminggu sekali itu menggunakan dalam 1 liter. Dan kemudian ini ada kecap, beli 3.000, ada sampo juga 3.000, dan ini ada sabun batang. Aku beli sabun batang ini 2 6.000, biasanya 5.000 karena lagi naik aja ya teman-teman. Dan ini aku hari ini mau menggulai ayam campur kentang, aku beli kelapa aja. Dan ada kemiri tadi 1.000. Tidak lupa ya teman-teman, ini telurnya karena udah agak sedikit kotor, ada bulu-bulu gitu. Jadi aku siram sedikit, cuci bersih, lalu aku masukkanlah ke dalam kulkas. Jadi agak sebentar ditiriskan menggunakan kalu ataupun keranjang seperti ini ya teman-teman, supaya airnya itu banyak yang tiris. Kemudian ini minyaknya aku masukkan aja ke dalam tempatnya, karena nggak muat jadi sebagian aku ikat aja menggunakan karet. Oh ya teman-teman, kalau untuk gula aku beli sebulan itu kadang pemakaian 1 kilo, jadi 2 minggu itu setengah kilo. Dan karena Pak suami aja di sini mengkonsumsi gula, kadang aku tuh sesekali aja ya teman-teman kalau kepengen, nggak setiap hari. Jadi kalau Pak suami karena kerjanya tukang, wajib ya teman-teman setiap paginya itu aku bikin teh manis. Dan kadang di sore harinya itu Pak suami suka bikin kopi gitu ya. Oke, di sini untuk tempat sampo, liquid, aku gantung aja menggunakan hanger di kamar mandi. Oke teman-teman, itu dia untuk belanja sembako mingguanku. Aku beli sekitaran harga 55.000 kurang lebih ya teman-teman. Dan aku tadi belanja itu bersama adik Jianya. Kalau udah membawa anak belanja gitu pasti ada permintaan, jadi aku belikan aja untuk jajan sekitaran harga 2.000-an. Dan karena abang Rizkinya sekolah, jadi aku juga memberikan jajan juga pagi-pagi itu 2.000, selebihnya juga ada nabung gitu setiap harinya. Dan ini lanjut ya teman-teman, aku lagi pegang ikan. Sebenarnya ini ikan hasil pancingan Pak suami.
hasil menjala gitu ya maksudnya teman-teman, bukan pancing. Nah, alhamdulillah untuk cukup di rumah dalam satu hari untuk kami makan. Ada ikan lele, ikan nila, ada ikan kaporas kecil-kecil gitu. Jadi aku bersihkan, masukkan ke dalam freezer. Kemudian besok paginya lalu aku masukkan ke dalam air dan aku berikan bumbu raci, bumbu segala macam bumbu ya untuk supaya lebih gurih rasa ikannya, jadi aku cukup goreng aja. Kemudian ini sayurnya aku cuma menggunakan sawi putih dan wortel, aku iris tipis-tipis seperti korek api, lalu aku beri santan. Santannya di sini aku menggunakan blender untuk menghaluskannya supaya lebih cepat. Kalau menggunakan tangan sedikit kurang tenaga gitu ya teman-teman. Dan untuk rasa tidak lupa untuk memberi sedikit penyedap rasa dan garam. Oke teman-teman, untuk atur budget yang kita punya, kita memang harus menyesuaikan dengan kemampuan kita dengan belanja ya. Jangan kita udah pikir dari rumah berbelok ke yang lain. Nah itu jadi berantakan untuk keuangan dan mengakibatkan kita menjadi kepikiran, kebingungan ya. Makanya kita harus benar-benar udah mengatur uang tersebut setelah kita menuju tempat yang harus kita beli. Nah, untuk teman-teman pasti sama sih seperti aku kan. Kalau aku belanja suka membandingkan harga nih. Jadi ketika kita beli ke Indomaret dan seperti kita punya lingkungan grosir di lingkungan kita, untuk harganya itu beda sekali ya teman-teman. Jadi ada perbedaan 2.000 bahkan 3.000. Jadi aku di sini memilih untuk di grosir apalagi dekat dengan lingkunganku dan membandingkan kalau misalnya di swalayan gitu ya. Karena kalau kita selalu mengikuti dengan membeli di swalayan perbedaan harga 3.000 dengan kita mau berhemat, jadi lebih baik aku memilih untuk belanja di grosir. Lanjut ya teman-teman, ini aku sambil masak, megang ini, megang itu. Nah, ketepatan kotor sekali untuk lantai di rumah, aku ngepel aja di bagian-bagian yang tertentu. Kalau untuk dapur aku nggak pel ya, jadi untuk bagian ruang tamu dan depan. Kemudian ini untuk masakan aku sambil-sambil aja teman-teman, dan aku kalau udah selesai pegang itu tidak lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ini udah selesai untuk masakan menu hari ini. Ada sayur santan dan ada ikan goreng. Dan kemudian ini aku mau buka dulu untuk buah nanas karena kemarin tuh beli ya teman-teman, dan harga nanasnya ini sekitaran 20.000, katanya nanas madu jumbo. Aku penasaran untuk rasanya itu benar-benar manisnya seperti madu atau ke asam. Nah teman-teman, sambil membuka buah nanas ini aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Dan yang baru datang jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dan aku juga selalu diberikan lancar, kesehatan dan bahagia selalu, dan pastinya sukses. Nah teman-teman, aku di sini sebenarnya membukanya ini pas ketepatan udah jam makan siang. Jadi aku bersama anak-anak, pak suami lagi udah selesai untuk makan siang. Ada buah nanas ini, jadi aku potong-potong dulu untuk pendamping makan setelah makan siang. Setauku kalau makan buah nanas ini katanya lebih bagusnya itu di pagi hari dan di malam hari. Tetapi karena aku di sini menyempatkan waktu di siang hari, jadi aku potong-potong aja sekarang. Untuk buah nanas di sini aku ada beberapa baca artikel ya teman-teman. Buah nanas ini banyak sekali manfaatnya jika kita konsumsi karena memiliki kandungan enzim bromelain yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita, membantu mengurangi risiko kanker,
karena memiliki juga kandungan yang dapat memberikan manfaat untuk proses penyembuhan luka habis setelah kita operasi. Nah, itu berlangsung sangat cepat ya teman-teman jika kita mengkonsumsi buah nanas ini. Dan tidak lupa juga aku pernah mendengar beberapa orang bilang ini kalau buah nanas bisa mengurangi kolesterol, lemak pada tubuh, ini sangat baik jika kita konsumsi ya. Apalagi untuk orang yang lagi program diet nih, cocok sekali pendamping makanan tersebut karena benar-benar bisa mengurangi lemak ya teman-teman dengan mengatur pola makan dan didampingi dengan buah nanas ini. Dan juga tidak lupa mengikuti senam, olahraga. Nah, itu bisa dilakukan sebaik waktu yang kita punya. Nah, teman-teman, saat kita udah menerapkan kebiasaan hemat saat kita belanja, belanja mingguan ataupun belanja sembako, kebutuhan hidup kita itu akan lebih tercukupi kan, karena kita tidak menghabiskan uang untuk membeli barang yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan kita beli. Nah, seperti kebutuhan di dalam rumah tangga harus kita sediakan makanan sehat dan bergizi karena ada buah-buahan, protein, dan sayur-sayuran itu udah tercukupi. Itu sangat membantu sekali dalam kesehatan pada tubuh. Kalau kita sehat pasti bahagia kan? Oke teman-teman, tidak terasa ini nanasnya udah dipotong, ada sebagian asam, ada sebagiannya manis. Jadi nanti yang asamnya itu aku jus aja. Tidak terasa teman-teman, aktivitasku sudah di ujung video. Jadi aku lihat cuaca di luar rumah itu lagi hujan dan pakaian jemuranku itu aku angkat dulu ke tengah-tengah aku letak. Dan untuk anak-anak masih belum selesai makan. Aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.